Pinggirnya kenapa berdarah? Bismillah. Inna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Teman-teman, selamat malam, selamat sampai jumpa, selamat datang di Lorong Misteri. Udah mau tutup aja saya. Soalnya saya agak ketakutan Mbak Hadi di sini. Kenapa? Saya terbiasa kayak sholawat atau menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya khawatir di sini tuh terlarang. Hah? Terlarang. Terlarang kenapa? Jangan cengir Mbak Hani, bahaya soal sini, ngeri ya. Enggak, emang dilarang kenapa? Sama siapa dilarang? Jadi sini tuh ada mitosnya kalau kita mengaji atau kita azan di tempat sini bisa diserang kita. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Makhluk gaib. Karena Masa? Di sini katanya di sini tuh ada salah satu kerajaan gaib. Mana kerajaannya? Dengar nggak sekarang ini ada kayak murotal? Iya. Nah jadi di sini tuh emang dipasangkan speaker itu jauh dari kuburan. Jadi supaya gimana ya? Kalau mau nyerangnya nyerang speaker, gitu. Bukan nyerang yang ngaji. Terus speakernya rusak. Rusak, ganti seminggu sekali. Ini bukti speakernya rusak. Ya, berarti speakernya yang bagus. Mahal. Ini Harman Kardon. Berarti. Ya udah. Atau Bose yang bagus, Bose. Oke. Ya udah. Yang murah-murah. Jadi kuat gitu. Nah sebenarnya sih di sini tuh ada kayak urban legend, kita tuh dilarang untuk membaca melantunkan ayat suci Al-Quran sama azan terutama Pak. Masa? Iya. Kok bisa gitu? Makanya di sini udah nggak ada lagi yang dimakam, dikuburin di sini. Nggak ada yang dimakamin. Iya. Dimakamin. Ini orang-orang yang zaman dulu, ini mah kuburan-kuburan zaman dulu. Udah nggak nambah lagi kuburannya. Oh gitu. Jadi setiap ada makam setiap ada yang dimakamkan, dikuburin, diazanin kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, dilarang lagi di sini, takut serang. Tapi kita harus demi dakwah ini kita lawan. Meninggal katanya Pak Hadi. Setelah nguburin kan azan, meninggal yang azannya berapa hari kemudian. Barengan. Enggak langsung pada saat itu enggak. Cuman kirain lah pas lagi yang mayat sama campur mayat loh. Jadi karena apa? Keseringan seperti itu jadi orang tuh kayak cocokologi. Wah, jangan-jangan di sini nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh azan. Karena setelah muazinnya yang nguburin ini meninggal, setelah nguburin selang berapa hari dan itu berkelanjutan gitu terus akhirnya orang cocokologi kalau di sini tuh dilarang membaca seperti itu. Nah, kalau misalnya orang ziarah nih gimana? Nggak baca ngaji, kurang tahu dah, mungkin di dalam hati kali ya. Oke teman-teman, sekarang ziarahnya dalam hati gitu. Gitu mungkin bisa jadi gitu. Ya bisa jadi, kita nggak tahu juga, atau emang cuma dibersihin aja.
Lagi nanti kan mau bulan suci Ramadan kan pasti kan banyak yang ziarah. Oke, gitu dong. Oh, ini ada yang kayak baru dikuburin ya? Apa kuburin? Baru disambangin, ziarahin, taburin gitu. Oke Bang Heri lah, saya tinggal. Oke, ya, insyaallah. Berarti Bang Heri. Amin amin. Ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi, ada Tuhan kami. Untungnya lebih tenang ya di sini ya, lebih menenangkan dikarenakan ada lantunan suci Al-Qur'an di masjid dekat sini. Ini padahal sudah mendekati jam 2 malam, tapi ada. Mungkin ini adalah salah satu ikhtiarnya warga-warga sekitar untuk meruqyah gitu ya, meruqyah tempat ini. Karena mitosnya begitu teman-teman. Dikala melakukan adzan, dikala melantunkan ayat suci Al-Qur'an di tempat sini, ujung-ujungnya meninggal dunia. Langsung panas katanya. Panas. Ketika pulang ke rumah, demam tinggi, mengigau. Kemudian kayak orang-orang yang kayak dikejar-kejar sama sosok yang tidak terlihat sama keluarganya. Jadi kayak orang gitu katanya. Si korban itu. Oke teman-teman ya, saya di sini ditemenin sambil bawa kopi. Saya minum kopi juga nih. Baca nggak ngantuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya teman-teman ya. Apa ya? Saya bingung nih. Kalau saya dilarang ngaji, dilarang melantunkan suci Al-Quran atau yang berbau-bau agama, bingung saya. Kontennya seperti apa ini? Suara apa itu? Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, bukannya kita mencampur adukan antara konten dengan sifat-sifat berbau agama, bukan seperti itu, bukan tujuan seperti itu, tapi tujuannya adalah supaya apa? Supaya kita membiasakan kehidupan kita selalu berkaitan sama agama, sama Allah, sama Rasulullah gitu teman-teman. Itu tujuannya sebenarnya. Yang saya mau hadirkan di konten itu seperti itu. Semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan juga buat teman-teman sekalian gitu. Apa yang saya bahas ya, tidak jauh-jauh, pasti hubungannya adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan gitu. Apa yang ada kejadian di sini, solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah teman-teman ya. Insyaallah kalau kita dekat kepada Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Allah Akbar. Dan apabila kita juga amit teman-teman ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada kita, sedangkan kita sudah melantunkan suci Al-Quran, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, insyaallah ya, amit kita wafat dalam keadaan yang Allah ridhai ya. Yang Allah ridhai ya teman-teman ya. Astagfirullah nanti. Suara apa itu? Jadi saya teringat ketika ada sebuah hikayat ya teman-teman ya. Saya teringat sebuah hikayat, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, ditimpukin sama ini orang-orang kafir, ditimpukin batu. Rasulullah itu gembel setan, bikin batu,
timpukin batu Rasulullah itu. Loh, gembel setan. Rasulullah itu gembel setan. Oncom. Takut-takutin saya dia. Alhamdulillah, setan ini ya. Jadi teman-teman seperti ini nih, ketika kita ingin melakukan sesuatu langsung jangan setan. Saya lanjutkan teman-teman. Ada sebuah hikayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kala itu berdakwah ke salah satu tempat di mana orang-orang kafir ini tidak terima dengan dakwahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditimpukin sama batu teman-teman, sehingga tubuhnya Rasulullah berlumuran darah. Ya, kala itu Rasulullah berkata, yang mana kata-kata ini yang saya sematkan dalam hati saya dan juga menjadi pegangan dalam hidup saya teman-teman. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang sendiri. Rasulullah bilang, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna afiyataka hiya awsa'uli, gitu teman-teman. Jadi artinya tuh, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, artinya tuh asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli bagaimana keadaanku. Saking cintanya sama Allah, teman-teman. Saking menghambanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dikasih ujian apapun, kata Rasulullah, saya nggak peduli, saya terima ya Allah, asalkan engkau tidak marah. Itu teman-teman. Itu menurut saya itu adalah sebuah kalimat yang terlontar dari seorang hamba yang sejatinya seorang hamba, gitu teman-teman. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi janganlah kita berkeluh kesah terhadap takdir yang kita terima, gitu. Apapun itu, baikkah bagi menurut kita, menurut nafsu kita ya, atau burukkah menurut nafsu kita juga ya, membuat kita nyaman atau membuat kita tidak nyaman, yang penting satu, kita selalu berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di jalan yang selalu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu teman-teman. Poinnya itu. Jadi mungkin teman-teman ya ada yang sedang diuji dengan kesusahan, terlilit pinjaman, itu kan, terlilit hutang, atau teman-teman ditinggalkan oleh keluarga, diceraikan, mungkin ya, mungkin ada juga yang jauh dari keluarga ya, pergi ke negeri orang untuk mencari rezeki, atau teman-teman juga ada yang ditinggal wafat oleh anaknya ya. Kita tidak yang tahu ya. Semua orang pasti punya jalan kehidupan masing-masing, punya ujiannya masing-masing. Dan yang pasti teman-teman, ujian itu adalah cara Allah ya untuk menguji identitas seorang hambanya. Ini hamba ini layak atau tidak disebut seorang hamba ya kan? Karena kita sudah bersumpah ya, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah ya, Tuhan seluruh alam. Itu kan sumpah kita, itu kan janji kita. Nah Allah tes lah janjinya, benar enggak apa sumpah, apa yang menurut kamu sumpahin, kata Allah. Benar enggak apa yang terlontar dari lisan kamu, bahwasanya hidup dan matimu hanya untuk aku, Tuhanmu. Gitu teman-teman ya. Jadi ini merupakan ujian bagi kita. Kalau kita lulus, kita akan naik ke derajat makom yang Allah muliakan, teman-teman ya. Makanya Rasulullah mengatakan, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna afiyataka ya awsa'uli. Asalkan engkau tidak marah, asalkan engkau tidak murka ya Allah, aku tidak peduli bagaimana keadaanku, bagaimana ujian yang engkau berikan kepadaku. Walakinna afiyataka ya awsa'uli, karena sesungguhnya nikmatmu kepadaku begitu luas, begitu besar ya. Karena Rasulullah tahu sejatinya
ketika Allah mencintai hambanya, hamba ini akan dijauhkan dari kecintaan terhadap duniawi, gitu teman-teman ya. Jadi Allah itu ingin membuka mata seseorang ini, ingin membuka mata hambanya, membuka hati hambanya bahwa wahai hambaku, tidaklah ada tempat yang membuat engkau nyaman, tidaklah ada tempat yang membuat engkau nyaman, nikmat dan tenang kecuali aku, Allah gitu. Dunia itu hanya tempat yang tidak kekal, tempat yang batil, yang akan sirna ya. Kesedihan yang kamu rasakan saat ini nanti akan sirna. Begitupun kebahagiaan yang kamu rasakan saat ini pasti akan sirna ya teman-teman. Itu pesan yang Allah ingin berikan. Mungkin kita kan sebagai makhluk ya, kadang makhluk sosial, kita begitu cintanya terhadap orang tua, dan kita begitu bergantungnya kita terhadap orang tua, terhadap pasangan. Tiba-tiba Allah ambil pasangan kita, Allah ambil orang tua kita hidup sebatang kara. Untuk apa? Untuk agar Allah memberitahu nih hamba, jangan engkau menggantungkan kenyamananmu, menggantungkan kehidupanmu terhadap makhluk. Karena makhluk itu pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya kan? Segala sesuatu yang kebahagiaan tidak akan kekal ketika kita sangkutkan kepada sesuatu yang tidak kekal. Kalau kita mau bahagia kita kekal, maka berharaplah kepada yang maha kekal, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, itu mungkin salah satu pembuka ya, mukadimah dari hal-hal yang di tempat sini gitu. Saya mau ngopi lagi teman-teman, maaf. Bismillah. Silahkan teman-teman catat ya, dan teman-teman boleh tanamkan dalam sanubari teman-teman, dalam hati teman-teman, dijadikan prinsip hidup buat teman-teman. Dan ini juga yang menjadi prinsip hidup saya teman-teman. Dikala saya kehilangan uang, saya nggak begitu sedih. Dikala saya diuji susah gitu hidupnya, nyari uangnya, ya saya juga nggak terlalu sedih. Ada sedih tapi ya wajar, itu manusiawi ya teman-teman ya. Seorang nabi pun merasakan kesedihan, tapi jangan yang berlarut-larut ya. Kita harus buru-buru ingat. Nah, ingatnya apa? Dengan ayat ini teman-teman ya. Kalau mungkin admin bisa catat juga, dicantumkan ya ayatnya atau teksnya. Yakni in lam yakun bika aliyya ghadabun fala ubali walakin da'afiyataka hiya awsa'uli. Nah itu, begitu indahnya kalimat itu, kalimat yang terlontar dari lisannya seorang hamba yang mulia, hamba yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah melawan ya, sudah melawan mitos yang terjadi di tempat sini. Oke, langsung saja kita baca doa setelah adzan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadila wa syarafa wad darajata al-'aliyata rafi'a wa bahtul maqaman wa mahmudan alladhi anta innaka la tukhlifu al-mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sudah melawan mitos, melawan urban legend, melawan tahayul yang ada di sini. Insyaallah ini menjadi salah satu terobosan untuk menghancurkan rintangan-rintangan, menghancurkan pondasi-pondasi setan yang sudah lama berdiri di tanah ini. Kita kembalikan lagi menjadi sejahtera, menjadi tenang, menjadi damai seperti mana sebelumnya. Saya sudah melawan mitos yang ada di sini sih. Jadi di sini sih alhamdulillah. Ya, semoga sih tidak ada apa-apa ya, Pak. Bang Heri, kuping Bang Heri kenapa berdarah? Apa? Kuping kanan. Enggak sih. Itu Mana sih? kuping kanan Bang Heri, ya enggak? Sih nggak ada tisu lagi. Oh, ada tisu nih. Tadi bekas itu. Terus kopi. Astagfirullahaladzim. Habis digigit loh. Tapi nggak kerasa ya. Bang Heri gigit siapa? Isi ada nggak nih? Enggak, sebelah doang, sebelah kanan doang. Masih berdarah nggak? Ini nggak, ya barangnya banyak darahnya. Iya. Terus sih saya ngerasa kayak nggak ada sobek sini. Nggak digini-gini nggak sakit tuh. Nggak perih. Nggak digini nggak sakit tuh. No. Nggak sakit. Astagfirullahaladzim. Shit. Ini kayak orang mimisan. Congean, bukan mimisan. Mimisan kuping apa namanya? Kayak orang budek. Tapi aman-aman aja sih. Alhamdulillah berarti ini saya dikasih sehat sama Allah. Ganggu setan tapi saya nggak kerasa nih. Oke. Udah air. Oke, cukup Bang Heri, biar saya lanjutin. Komunikasi udahan aja sih Bang Adi. Udah nggak usah lanjutin lagi ini karena cukup saya aja jadi korban lah. Bang Adi jangan ikut-ikutan. Bang, kayak ngeremehin saya Bang. kayak ngeremehin saya Bang. Udah biarin saya udah. Ya biasa saya tutup aja. Ya teman-teman juga sudah bisa menyaksikan seperti apa yang ada di sini. Ya, alhamdulillahnya saya tidak kenapa-napa ya, tidak sampai diganggu. Cuma tadi emang ada setan di sini. Kayak mengganggu saya. Mungkin dari situ kali dia. Iya menjilat kali ya, mengejilat ya. Ngegigit kali. Ngegigit. Nggak tahu dah. Pokoknya goiblah itu. Pokoknya jangan pernah takut. Lawan aja setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Kirim ke sini kalau mau support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi di Lorong Misteri. Baik para pemirsa, saya akan melanjutkan adu nyali seperti biasa ya. Tadi Bang Heri sudah melakukan adu nyali sebelumnya di episode sebelumnya ya, dan sekarang saya. Oke Bang Heri, tinggal ke saya. Hati-hati Bang. Tuh Apa? kunci mobilnya simpan. Diambil setan. Enggak lah, mana ada. Aneh aja mobil di bawah setan.
Baik para pemirsa, tadi Bang Heri katanya diserang, nggak diserang sih, diganggu ya sama sosok dari belakang. Nggak tahu ya sosoknya apa. Bang Heri juga tidak menjelaskan begitu detail. Katanya pada saat azan. Jadi sekarang saya bakalan yang azan lagi ya, menantang mitos yang ada di sini. Bang Heri tadi sempat meragukan saya, sempat meremehkan saya untuk tidak melanjutkan lagi. Saya uji nyali, padahal saya juga masih sanggup dan masih berani ya. Entah kenapa Bang Heri itu kayak tidak mempercayai keberanian saya dan ketangguhan saya. Dan pada dasarnya saya adalah orang yang sangat berani dan sangat tidak mudah diremehkan. Apalagi hal-hal goib kayak gini ya, masa saya sudah 6 tahun ya, 6 tahun loh. Kalau SD udah lulus sekolah, udah dapat ijazah SD ya. SMP, SMA udah 6 tahun tuh. Udah dapat ijazah 2. Masa saya takut sama setan? Ya Allah, ya Rabbi. 6 tahun saya explore kayak gini udah 6 tahun masih takut. Ya Allah, Bang Heri ngeledek saya, menghina saya. Itu namanya menghina saya di depan media ya, Bang Heri. Di malam hari ini saya sedang beruji nyali, tepat di depan pohon ya, pohon besar. Dan pohon ini ada lampunya. Ya semuanya tahu ya. Saya ngejelasin apa coba? Nggak jelas ya. Ya katanya sih ya, mitos di sini tuh memang ada hantu yang mengganggu pada saat azan sampai meninggal dunia katanya. Nah, mitosnya tadi Bang Heri diganggu cuma kegigit, kayak cuma berdarah doang bagian kuping. Amit-amit untuk menjadi kalau sampai meninggal dunia mah ya, aduh. Masalah nyawa dan masalah umur kan hanya Allah yang tahu, dan Allah yang tahu lah. Jadi ya, mitos itu ya mungkin cuma kebetulan aja kali ya, kemarin yang ada cerita kalau ada yang pada saat dimakamkan azan terus besoknya meninggal. Itu aja sih, kebetulan aja. Emang udah umurnya kayaknya. Itu umurnya sama saya sih ya, teman-teman. Tapi ya nggak tahu juga sih. Kadang hal-hal gaib juga tidak bisa kita sepelekan juga. Gitu. Ngomong saya ngantuk ini. Ngantuk saya. Tadi sebelum saya eksplorasi, saya sama Bang Heri tempat jajan dulu, makan bakso di daerah Tangsel. Kenyang banget saya, sampai ngantuk saya. Aduh, pengen tidur gitu. Tapi ya sudahlah, tidak masalah ya. Suara apa itu? Suara. Mulai terdengar suara ini. Apa lo? Wah. Menggeram-geram doang bisanya.
suara. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Siapa itu? Kepala saya sakit tiba-tiba. Kepala saya sakit tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Kepala saya sakit teman-teman. Aduh. Kepala saya sakit padahal cuma salawatan aja tadi. Astagfirullahaladzim. Apa hentikan? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, waktunya saya azan sepertinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepala saya sakit tiba-tiba. Aduh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Aku pijak sakit. Ya Allah. Kepala sosok kepala. Astagfirullahaladzim. Kuping saya sakit. Azannya belum selesai padahal. Bang Heri cukup Bang Heri. Sakit ke kuping saya. Kayak pecah genang telinga saya. Astagfirullahaladzim. Bang Heri cukup Bang Heri. Jemput Bang Heri. Bang Heri. Bang Heri. Bang Heri. Bang Heri. Heri. Sakit kuping saya Bang Heri. Kok tiba-tiba dihansaplasin? Apanya? Tangannya? Tadi pagi saya kena beling tangan saya. Astagfirullahaladzim. Kuping saya sakit Bang Heri, kayak gedang Tuh, telinga. darah lagi kan tuh coba Apanya? Buka kupingnya, lubangnya. Astagfirullahaladzim, Bang Hadi. Ya Allah. Ya Allah.
sakit, Bang Heri sakit. Ke dokter sekarang juga. Yuk ke dokter THT yuk. Seorang lah. Aduh ini mah budak ini mah.